Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Jadi besok itu rencananya kita bakal berangkat dari sini kurang lebih jam 10-an. Oh ya, kira kurang lebih akan berangkat jam 10-an ke Istiqlal. Di Istiqlal setelah sholat Jumat akan ada sholat goib atau sholat mayat untuk almarhum. Mungkin selesai itu kurang lebih jam 1.30. Setelah 1.30 rombongan akan bergerak langsung ke Tanah Kusir. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Untuk di Tanah Kusir sendiri memang pihak keluarga sebenarnya almarhum pinginnya ya kurang lebih wasiatnya itu pingin dikuburkan di makam keluarga di Palu, di Sibowi namanya. Tapi karena biar efisien dan bisa prosesi bisa berlangsung dengan cepat, kita akan makamkan dulu untuk sementara di Tanah Kusir. Mungkin dalam 1 atau 2 tahun lagi almarhum baru akan dipindahkan jenazahnya ke Palu, ke kuburan keluarga bersama kakek-kakek saya dan sanak keluarga yang ada di Palu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Ya, betul. Tinggal menunggu Kasurya. Emang ditunda proses pemakamannya kan karena emang kalau dalam Islam untuk menunggu anak tuh setahu saya setelah konsultasi sama beberapa ahli agama itu tidak apa-apa. Jadi waktu dikabarin kemarin jam 9:04 ayah meninggal, langsung kabarin Kasurya langsung beli tiket jam 5 subuh waktu Indonesia. Karena dari itu akhirnya kita tunda pemakamannya sampai Kasurya sampai gitu. Artinya udah keputusan keluarga sendiri? Iya, keputusan keluarga semua. Untuk Mas Surya sendiri langsung datang dari bandara ke sini atau seperti rencananya nanti nggak tahu ya, mungkin kemungkinan besar sih akan langsung datang ke sini kalau tidak ada halangan. Akan langsung datang mungkin jam 10 beliau landing di Soekarno-Hatta, mungkin sampai sini jam 11 atau 12 kalau beliau tidak istirahat dulu. untuk KDUI sendiri gimana sih rencananya datang teruntuk langsung atau pemakaman Apa? KDUI sendiri? Ibu ya? Ibu masih kemungkinan besar akan langsung datang ke pemakaman. Beliau kan lagi di luar kota sekarang. Ibu lagi di luar kota. Saat sampai ke Jakarta mungkin akan langsung ke pemakaman langsung gitu. Kak, besok udah dimakamkan di Istiqlal, mungkin seperti apa sih disolatkan? Oh, disolatkan di Istiqlal. Sebenarnya baru dapat cerita dari ibu bahwa ayah itu kan mualaf tahun 1982 sebelum menikah sama ibu, dan kebetulan banget mualafnya itu dimualafkan di Istiqlal. Dia alhamdulillah bisa disolatkan di Istiqlal dan masuk Islam di Istiqlal dan ditutup juga di Istiqlal, alhamdulillah. Kalau untuk sendiri, kalau untuk sepeda Ayah itu tipikal yang sebagai orang tua kan mungkin kalau di TV atau apa tegas ya, tapi sebagai orang tua sangat diplomasi juga sama anaknya, sangat terbuka buat diskusi. Kita banyak diskusi, setiap ketemu pasti berdiskusi, dari apa itu politik, apa itu seni, segala macam kita diskusi. Dan beliau orang yang bebas tapi diarahkan, bebas dan terbatas. sangat dekat dengan anak-anaknya, apalagi sering sama cucunya juga diskusi. Sama cucunya udah pasti dekat banget ya. Sama anak mungkin ya kawan-kawan tahu sendiri, emang ada periode waktu yang dimana ya karena ya sejarah waktu itu ayah ibu berpisah sempat renggang, tapi hubungan kami selalu baik dan banyak momen juga lah sama ayah, terutama waktu kita sering pernah liburan berdua bareng, beberapa kali liburan kayak ke Bali, dan setiap saya ada pertandingan boxing atau apa beliau datang terus gitu. Saya tadi pesan-pesan saya yang maksudnya apa sih yang perlu disampaikan? Untuk bisa selalu memanusiakan manusia, untuk tidak pernah memandang kelas sosial, semuanya orang tuh harus di-treat sama begitu. Itu sih pesan dan tauladan yang ayah ini, kurang lebih begitu. Tapi ketika almarhum sakit sendiri kan full bareng sama Ya. itu memang sudah keputusan dari keluarga atau seperti apa? Iya, betul. Sama Om Charlie, emang Om Charlie yang paling banyak berkontribusi secara langsung karena
Kita tinggalnya kan berjauhan. Saya di BSD, Karama di Bintaro. Saya kan sama ibu ya, saya sama ibu. Jadi dan ayah di Kelapa Gading sama keluarga, tapi beberapa kali kami emang dijadwalkan kayak setiap lebaran itu sebenarnya sudah pasti akan ke ayah. Kayak lebaran tahun ini hari ketiga sebenarnya saya dan Kak Uto, Kak Merdi itu rencananya makan ke ayah, cuman ya Tuhan berkehendak lain kan beliau dipanggil ke pangkuan yang Allah Subhanahu wa taala di hari kedua gitu. Sebagai ada kenangan yang terlupakan apa gitu? Banyak Saat sih, kecil atau- banyak kalau saat kecil ya sama ayah tuh kayak temen sih, sebenarnya kayak temen banget. Main PS bareng, liburan bareng, diskusi. Kan beliau juga wawasannya luas dia juga, jadi saya setiap nanya apapun ya beliau bisa jawab, dan itu yang saya suka. Jadi kita kalau diskusi bisa berjam-jam juga, walaupun kalau secara frekuensi mungkin ya tidak tidak terlalu sering, tapi sekali ketemu kualitasnya selalu baik. Jadi ayah sebagai aktor ya ada juga sih Apa? ayah utama ayah kan aktor legend juga ya, apa yang dibikin ayah kamu jadi seperti apa? Sebenarnya kalau bangga kaya lebih bangga gimana dia bisa bersosialisasi di kehidupan sehari-hari sih, seperti nggak pernah memandang kelas sosial. Kalau masalah aktor ya udah pasti bangga, cuman bukan itulah, saya lebih ngelihat gimana ayah di kehidupan sehari-harinya, hal-hal positifnya sih gitu sih. Mas Ayah, ini kan Kak Surya dengar kabar dari jauh. Kira-kira keadaan Kak Surya sendiri, apalagi kan harus udah pulang, keadaannya gimana? Udah pasti ya, namanya kehilangan orang tua udah pasti, siapa yang nggak sedih. Kak Surya kemarin sih ya kita nangis bareng di video call. Akhirnya saat dapat kabar Kak Surya langsung beli tiket ke Jakarta pukul 5 paginya. Walaupun kan sebenarnya agak riskan karena Amerika kan lagi ganti presiden dan kebijakannya kan lagi susah buat imigran ya. Ya Kak Surya ngelawan resiko itu dan akhirnya tetap pulang demi ngelihat ayah untuk yang terakhir kalinya. Sempat ada penyesalan nggak sih, maksudnya dia terlambat, akhirnya membuat pemakaman terlambat, tuh ada penyesalan Oh, tersebut? nggak ada yang harus disesali sih menurut saya. Kan kita juga nggak ada yang berharap ayah bakal kembali secepat itu juga kan. Jadi ya ini semua kan masalah timingnya. Kebetulan Kak Surya lagi di sana dan ya nggak ada yang perlu disesalin sih. Ya, emang udah jalannya seperti ini kan dari Tuhan. Kak, mungkin selama Ayah sakit, mungkin ada komunikasi nggak yang intens ke Kak Surya sendiri perihal keadaan Ayah? Sudah pasti kalau sama Kak Surya komunikasi lewat misalnya saya sama Kak Uto, sama Kak Merdi, sama cucu-cucunya main kaya, udah selalu video call Kak Surya. Itu udah hal yang pasti. Setiap kita ketemu ayah pasti kita video call Kak Surya, pasti gitu. Kalau ayah mungkin kerja sama anak-anak mungkin Kak membuat waktu kayak quality time sama anak-anak sama dia di momen yang momen itu pun semua atau sudah apa sih dia? Maksudnya mas? Kalau quality time sama anak sama juga biasanya pernah nggak kalau ayah? Oh sering. Ya. Ya misalnya kita makan di restoran, udah pasti. Atau di saat-saat momen-momen kayak lebaran itu udah pasti ketemu juga. Beberapa kali ayah juga ke rumah, beberapa kali kita juga ketemu di luar atau saya yang nyamperin ayah gitu sih. Apa? Ya, kalau dibilang jujur sih ya ada beberapa, cuman namanya firasat kan kadang-kadang kita suka denial ya. Mungkin kayak ini firasat doang, ternyata ya udah jalannya seperti ini kan yang terbaik juga. Beliau udah sakit lumayan lama ya. Kalau kita ambil positifnya ya beliau udah lebih sudah tidak ngerasain rasa sakit lagi dan sudah tenang di sana. Terutama kan udah ada yang nungguin juga, kakak yang pertama almarhumah Kak Giska udah akhirnya bisa bareng sama ayah lagi di sana. Firasatnya seperti apa? Ya firasat aja sebenarnya, nggak ada mimpi, nggak ada apa. Ya. Ibu sendiri akan rencana mau kesini, ibu nggak ada mimpi? Ibu nanti itu tadi yang saya jelasin tadi, mungkin masih di luar kota, masih ada beberapa kerjaan. Mungkin setelah kerjaan selesai beliau akan datang. Nanti bisa ditunggu di pemakaman aja, kita lihat bersama ya. Gitu. Inisiatif